Selamat malam teman-teman. Hari ini 1,5 jam ke depan kita akan membahas putar UI UX fundamental dan ada beberapa topik yang kalian akan pelajari. Kalian udah pada buka akses di web 404 belum ya untuk materinya? Oh sudah ya. Ada yang udah, ada yang belum. Kebanyakan sudah ya, tapi ya. Oke, kita langsung aja ke materi. Sebentar. Aku share screen ya. Oke, ini. Apakah udah terlihat nih materinya? Sudah nih Kak, sudah terlihat. Oke. Untuk yang pertama, apa sih bedanya UI dan UX? Teman-teman di sini udah ada yang mengerti nggak apa sih bedanya UI dan UX? Mungkin bisa open mic ya. Oke, mungkin boleh teman-teman yang mau bisa raise hand, nanti akan saya buka mic-nya nih. Atau kalau yang mau lewat kolom chat juga boleh. Mungkin kalau malu-malu aku langsung ya. Oh, oke, ini ada nih satu Kak Dea, sebentar ya. Kira-kira gimana nih Kak, bedanya UI dan UX yang Kakak ketahui aja? Menurut saya kalau UI-nya itu lebih ke tampilannya, kalau UX-nya itu bagaimana experience dari pengguna itu. Jadi kayak tampilan itu kayak mudah digunakan oleh pengguna gitu. Lebih ke experience-nya. Kalau misalnya UI-nya itu lebih ke tampilannya langsung. Lebih dan kurangnya begitu. Oke, sudah benar sih. Bedanya UI dan UX itu seperti kata Kak Dea ya. UI itu lebih ke tampilannya dan UX itu lebih ke alur prosesnya seperti itu. Nah, perbedaan dari UI-nya, dari elemennya gitu ya. Kalau UI lebih ke color, layout, branding, tipografi, grafisnya, terus langsung ke visual desainnya gitu ya. Nah, itu UI. Dan untuk UX sendiri, metode-metodenya ada banyak sebenarnya ya. Tapi ini nggak semuanya aku cantumin. Ada user research, usability testing, persona, information architecture, interaction design itu masuk ke UX gitu ya. Jadi kayak micro interaction itu masuk UX. Lalu misalnya ada UX writer, nah itu masuknya ke UX juga karena dia masuk ke copywriting gitu ya. Dan hasil dari percampuran dari UI dan UX ini ya, ini kan diagram Venn-nya ya. Hasilnya ada wireframe dan prototyping. Lalu bisa juga membuat usability dan accessibility ke tampilan yang kalian buat seperti itu. Nah, kira-kira apa sih Kak yang si UI UX designer ini tektokannya sama siapa aja nih? Nah, di sini ada 4 gitu ya, 4 irisan. Ya, ini ada tim tech biasanya. Nah, ini tergantung role-nya juga ya. Misalnya kalau dia UI UX designer biasanya lebih mencangkup ke 4 ini. Nah, kalau kita kalau role-nya sudah terbagi-bagi seperti UX writer, UX research sendiri, terus UI design sendiri, ini nggak hampir nggak 4-4-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian dapat role UI UX designer, nah itu banyak irisan dengan 4 stakeholder ini gitu ya. Misalnya kayak IT, tim IT, front end, back end. Nah, itu kita biasanya lebih ke untuk handover-nya gitu ya. Nah, terus ada tim bisnis biasanya. Kita ngomongin produknya kita mau bikin seperti apa. Kita lebih pertajam ke fitur-fitur apa gitu. Lalu ada tim desain. Nah, biasanya kita diskusi untuk branding dan marketingnya gitu ya. Misalnya untuk market communication-nya itu kayak gimana gitu ya.
dan konten-kontennya. Dan terakhir ada people. Nah, people di sini ada end user atau customer itu sendiri yang memakai aplikasi kita. Tapi kalau misalnya kalian di suatu perusahaan yang nggak membuat aplikasi untuk B2C gitu ya, misalnya kalau B2C kan enak, kita juga biasanya testing ke para end user. Tapi kalau kita B2B atau cuma bikin aplikasi internal, nah itu kita nggak perlu untuk ke end usernya gitu, ke customer maksudku, tapi end usernya tetap biasanya orang internal sendiri gitu untuk melakukan testing. Selanjutnya ada user interface tool. Nah, toolsnya nih ada yang tahu nggak kita pakai apa untuk praktek ke depannya? Bisa di komen ya. Oh, betul. Ini ada yang Python juga ya. Kita lebih pakai Figma. Nah ini Figma. Jadi sebenarnya ada banyak tools yang biasanya UI UX pakai itu ya. Itu sebenarnya ada banyak. Tapi kenapa kita memakai Figma? Karena selain gratis ya, kita menurutku sendiri Figma itu lebih merunut prosesnya gitu ya. Dari proses kita brainstorming sampai membuat prototyping itu semuanya ada di Figma gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak InVision, Marvel, Sketch dan lain-lain ini, apakah mereka bisa gitu ya? Ada yang nggak bisa gitu ya. Nah, kalau origami dan framer ini memang tingkat kesulitannya memang susah banget ya. Biasanya origami ini biasanya dipakai para pegawai Facebook gitu ya. Biasanya pakai origami untuk pembuatan UI UX-nya. Lalu juga ada framer, ini aku juga sempat pakai ya, tapi memang memang susah gitu ya. Tapi sebenarnya bagus banget untuk dipakai untuk interaction-nya lebih tepatnya ya. Jadi untuk interaksi yang bagus ini kita bisa pakai tools yang ini. Sebenarnya Figma juga sudah bisa, tapi kadang ada gap sendiri gitu untuk Figma. Biasanya kita pakai yang XD sama Figma ini kan. Nah, kalau udah kita langsung ke prosesnya. Nah, ini ada beberapa stage ya. Kita pakai design thinking untuk frameworknya. Nah, kemarin ada design stage ya. Untuk design stage sendiri ini kita untuk mencari pain point. Bentar ya, aku coba. Design thinking ya. Nah, design bentar ya, aku stop sebentar. Design thinking itu ada 5 gitu ya elemennya. Ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, pada kali ini kita bakal membahas dari define dan ideate. Nah, tapi empathize kenapa sih diloncatin? Karena kita butuh untuk empathize sendiri, kita biasanya untuk melakukan user research. Jadi teman-teman kalau mau melakukan empathize gitu ya, artinya kita berempati kepada suatu permasalahan yang mau kita pecahkan solusinya ya, pecahkan permasalahannya maksudnya dengan solusi pembuatan aplikasi tersebut. Empathize ini bisa memakai empathy map. Jadi kalian bisa user research atau menanyakan kepada orang-orang yang
sebagai user persona kalian gitu ya. Misalnya kalian buat suatu aplikasi e-commerce shopping gitu ya misalnya. Nah itu kalian bisa menanyakan kepada orang yang behaviornya lebih suka shopping tuh. Nah kalian bisa tanya nih apa saja yang ingin dibuat solusi untuk aplikasi tersebut nih. Apa yang dirasakan, apa yang difikirkan oleh orang tersebut saat bershopping gitu ya. Lalu juga bisa pakai customer journey. Nah ini lebih kompleks ya karena kita merunut ke aktivitas normalnya. Dia misalnya pergi ke mall, terus memilih toko yang menarik, terus memilih produk yang ingin dibeli, terus menentukan banyak produknya, lalu melakukan pembayaran. Lalu kita mengkonvertnya ke dalam alur ini, misalnya register, terus homepage, detail produk, dan lain-lain. Jadi kalian bisa baca di slide Chem 404 ya. Oke, aku langsung cepetin ke define states. Nah, define states ini terdapat pain point dan how might we. Pain point sendiri dari kalian yang tadi mencatat gitu ya misalnya. Mencatat ke misalnya kalian melakukan user research. Nah, kita melakukan pencatatan permasalahan-permasalahan yang dirasakan itu apa aja. Ini misalnya aku ini template-nya kalian bikin sendiri ya, jadi bisa dibuat latihan untuk nggak ada di community Figma-nya, tapi kalian harus buat sendiri. Caranya tinggal ini sebenarnya. Bisa pakai square gini. Nah ini kita bisa dikecilin, dibesarin. Caranya buatnya sih gampang ya. Terus bisa dikasih sticky note, terus dirubah-rubah warnanya seperti itu. Paham ya? Yang aku langsung ke pain point-nya, misalnya kayak sulitnya mencari pakaian yang sesuai dengan ukuran gitu ya. Nah, how might we-nya kita harus menggunakan apa? Bagaimana kita akan menggunakan filter size gitu ya misalnya untuk menemukan ukuran yang sesuai bagi user. Nah, di sini kita bisa menemukan fitur yang akan didevelop dari permasalahan yang ada gitu ya. Misalnya dicocokkan aja nih sebenarnya. Misalnya sulit mencari pakaian. Nah, kita sesuai dengan ukurannya. Kita harus menampilkan apa sih untuk orang itu bisa mencari size yang sesuai. Berarti kita butuh filter size. Nah, seperti itu. Ini juga jenis kategori produk yang terlalu luas misalnya ya. Nah, itu kita harus memberikan fitur pencarian misalnya untuk mempermudah pencariannya. Begitu. Nah, kalau sudah, ini kalian bisa explore sendiri ya dengan challenge-nya untuk pembuatan aplikasi shopping e-commerce gitu ya. Jadi kalian bisa explore atau bisa langsung user research sendiri. Lalu ada ideate stage. Nah, ini tahap idenya. Nah, dari how might we tadi kita bisa menentukan nih fitur-fitur. Misalnya tadi fitur filter size, lalu fitur kategori berdasarkan fitur ini, fitur testimoni, review gitu ya, terus fitur voucher auto apply. Nah, kalau sudah, kita langsung ke tahap affinity diagram. Ya, kalau aku kecepatan bisa tulis di kolom chat ya kalau misalnya aku kecepatan. Terus yang selanjutnya ada affinity diagram. Nah, affinity diagram ini kita mengkategorikan sebuah fitur-fitur yang sudah kita buat di solution idea ini.
kita kategorikan berdasarkan, misalnya nih ada yang sama nih kan, fitur filter size, terus ada fitur filter range harga. Nah itu bisa dikategorikan sama gitu ya, berarti di dalam kategori filter. Lalu ada review, ini karena nggak ada. Nah ini kategori produk, kan ada fitur kategori produk berdasarkan gender dan usia, terus filter informasi highlight itu ada di produk. Nah kalau sudah di affinity diagramnya, kalian bisa membuat tahap prioritas gitu ya, istilahnya kalian membuat MVP berdasarkan value yang akan didapatkan user itu tinggi apa rendah gitu ya, atau effortnya juga rendah apa tinggi gitu ya. Nah kalau misalnya nih untuk pembuatan fitur filter size, nah itu kan dampak value yang diberikan user bisa memecahkan permasalahan juga kan ya, dan effortnya pun nggak terlalu susah sih sebenarnya ya. Nah ini kalian kalau misalnya punya tim bersama tim front end atau back end gitu ya, atau tim IT, nah kalian bisa discuss nih seputar prioritas ide. Mana sih yang mau dimasukkan ke MVP 1? MVP 1 tuh tahap development-nya gitu ya, misalnya ada beberapa fitur. Nah yang user value-nya tinggi dan effortnya tinggi, effortnya rendah itu harus didahulukan gitu ya. Nah kalau effortnya tinggi terus itunya user value-nya juga tinggi, nah itu harus kalau sama-sama tinggi berarti harus dilakukan setelahnya gitu. Jadi ada MVP, minimum viable product. Nah kalau sudah menentukan MVP-nya bersama para stakeholder gitu ya misalnya, atau kalian sendiri tuh juga nggak apa-apa, kita bisa masuk ke task flow. Nah task flow sendiri sebenarnya ada flow ini ya, ini ada tahap flow, user flow. Nah user flow ini ada task flow, workflow, dan user flow. Nah, tapi kalau biasanya digunakan untuk brainstorming, biasanya lebih cepat memakai task flow gitu ya. Jadi cuma sticky note, misalnya ini sticky note atau sheet gitu ya. Lalu pakai row, lalu actionnya apa, terus urutan aktivitasnya apa sampai sukses gitu ya. Nah, kalau workflow itu pakai wireframe biasanya udah di tahap wireframe ya. Misalnya nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa, bisa pakai wireframe juga, terus dikasih tanda arrow gini ya, tanda garis ini tunjuk di sini ke screen apa, di sini ke screen apa. Lalu juga ada user flow namanya. User flow ini di saat kalian sudah membuat UI gitu ya. UI yang high fidelity, udah mau di handover ke front end gitu ya, para tim IT gitu misalnya. Nah ini digunakan untuk saat kita handover ke mereka. Nah ini harus lebih detail lagi karena ada logiknya gitu ya, ada if else-nya. Nah kalau sudah, nah ini misalnya tahap flow-nya, kan bisa drag and drop di sini ya. Oke, ini bisa diganti ke warnanya, ditulis start gitu ya. Nah kalau sudah tinggal ditarik garis aja sih. Nah gimana sih cara membuat task flow Kak? Biasanya kita
memang harus sering latihan ya untuk pembuatan alurnya gini, karena setiap aplikasi beda-beda flow-nya. Jadi kita misalnya mau meredesain sebuah aplikasi gitu ya. Nah, kita harus tahu nih urutannya, habis screen ini screen apa, habis ini screen apa. Nah, itu harus sering dilatih gitu ya. Soalnya ini start terus ke homepage biasanya. Ini untuk challenge yang e-commerce vision ya. Lalu kalian bisa detailin nih di sini, misalnya di homepage ini ada apa? Ada carousel, ada info produk gitu ya misalnya. Ada cart product, lalu ada button navigation-nya. Nah, misalnya kalau kita klik cart product-nya, kita bakal ke detail produk misalnya. Lalu kita klik beli sekarang. Nah, di sini biasanya apa sih tanda kayak segi 4 gini, diamond gini. Nah, ini namanya if else ya. Misalnya kita ada pertanyaan, harus istilahnya apa ya, memastikan gitu ya. Misalnya user sudah login belum gitu ya. Nah, kalau sudah login, kita arahkan ke halaman pembayaran. Tapi kalau dia belum login, kita harus menanyakan lagi, dia punya akun tidak. Kalau belum, kita arahkan ke halaman registrasi. Jadi istilahnya kayak logiknya alurnya gitu ya. Alurnya bakal kemana. Nah, ini sangat membantu sih sebenarnya. Taxflow ini sangat membantu untuk para tim bisnis maupun tim IT ya, untuk mengetahui biar nggak ngawang istilahnya. Nah, setelah itu ke halaman login, terus ke halaman pembayaran. Lalu dia bisa check out, terus dia bisa langsung bayar apa enggak. Nah, kalau langsung bayar, dia bisa ke halaman status, siapkan. Kalau belum, ada info, ada halaman menunggu untuk pembayaran seperti itu. Nah, ini juga halaman status. Lalu kalau sudah di review, lalu halaman statusnya bakal jadi selesai. Nah, itu misalnya MVP satunya seperti ini gitu ya. Terserah kalian nih sebenarnya MVP-nya mau sebanyak mungkin atau sesuai prioritas gitu ya. Nah, kalau sudah menentukan Taxflow, biasanya kita bakal sketsa dulu gitu ya. Misalnya sketsa selama 8 menit. Untuk biasanya ini kan ada 8 gitu ya. Biasanya pakai kertas HVS terus dilipat jadi 4 sisi ini biasanya saya. Lalu aku biasanya menentukan juga halaman mana yang mau di Crazy Egg. Jadi Crazy Egg ini gunanya untuk kita explore sebuah screen gitu ya, misalnya homepage. Nah, kita mau explore terus nih, sketch-nya mau kayak gimana, misalnya nih carouselnya kayak gini, terus misalnya aku mau tambahin ini. Nah, itu bakal tampil di Crazy Egg gitu ya, misalnya homepage dan halaman detail produk. Nah, itu nanti kalian bisa explore dan itu pasti bakal beda-beda ya. Harus beda sih harusnya. Selama 8 menit. Jadi 1 menit 1 screen gitu. Nah, kalau kalian sudah melakukan sketsa, kita akan lanjut ke wireframe. Oke, kita lanjut ke praktek ya. Untuk yang teman-teman mau ikutan praktek juga nggak apa-apa. Jadi kita butuh Figma untuk membuat UI desainnya. Dan misalnya kalau kalian belum jadi pro gitu ya, misalnya, maksudnya kalau misalnya kalian mau nih untuk mendapatkan fitur pro-nya Figma tapi free, nah kalian bisa daftar sebagai student ya, atau
educators, tinggal di figma.com/education. Nah, sini ya. Kalian bisa get verified. Nah, ini tapi karena akunku udah play ya, jadi bentukannya kayak gini. Tapi kalau kalian mau daftar, bisa langsung ke itu ya, education ya, Figma Education. Nanti tinggal websitenya bisa ditulis, diketik www.cam404.com gitu ya. Nanti kalian kalau misalnya belum dapat email bisa logout dulu. Jadi ini misalnya kalian udah login gitu ya, kok belum pas buat tim ini masih tetap masih tetap yang gratisan gitu, yang belum pro. Nah itu kalian bisa logout dulu ya. Terus nanti bisa ikutin caraku yang seperti di YouTube yang ada di videonya. Kita langsung ke UI-nya. Nah di sini aku udah siapin wireframe untuk vision-nya. Ya, sebelumnya untuk cara pembuatannya dengan untuk pembuatan desain sistem dulu ya misalnya. Nah kalian bisa nih membuat button misalnya. Aku tunjukin sedikit cara dari ini, misalnya pakai teks ya. Oh ya, kalau kalian belum tahu caranya masukkan teks style, kalian bisa tinggal masukin nanti kalian bisa masukin di sini, terus dirubah-rubah aja. Oke, edit style sama ini. Misalnya aku buat teks. Ini contoh aja untuk masukin ke library. Jadi desain sistem itu istilahnya kita nggak perlu buat dari awal gitu ya. Biasanya kan untuk awal-awal kan kita cuma teks aja gitu ya, tapi kayak nggak beraturan. Nah kalau kita pakai desain sistem biasanya kita bisa lebih konsisten gitu, lebih konsisten antar elemennya. Misalnya teks ini kita tambahkan gitu ya. Nah ini bisa ditambahkan di create style, lalu misalnya teks aku coba create. Nah itu bisa masuk ke sini. Jadi misalnya kalian mau ganti ke teks yang lain aja deh, yang button 2, nah seperti ini. Jadi kalian tinggal pilih-pilih aja. Nah semisal kalian ini bisa library-nya bisa langsung di drag ya. Semisal kalian beda file nih, ini aku buat desain sistemnya di file e-commerce misalnya ya. Terus aku mau pakai desain sistemnya itu bisa nggak dari luar? Bisa. Nah nanti cara hidupinnya, ini misalnya file baru ya, cara hidupinnya di aset, klik aset, lalu klik yang ini, theme library. Oh ini belum aku update sih. Aku publish dulu. Nah ini aku publish dulu. Nah biasanya itu akan tertampil dari file yang lain. Yang aku ulangi ya, dari aset, klik yang ini, icon theme library. Nah ini kalian bakal bisa enable ini, toggle-nya ini.
Nah, otomatis bakal aset-aset library yang kalian bikin sebelumnya bisa tersambung langsung di sini. Jadi kalian nggak perlu copy paste lagi ya. Jadi tinggal di drag and drop aja seperti ini. Tuh kayak gini. Mau buat teks bisa. Ini udah ada tekstilnya. Seperti itu. Nah, cara membuat desain sistem button. Coba aku kasih satu contoh ya. Button secondary misalnya. Nah, ini kita pakai button 1. Nah, untuk ini kita harus buat jadi frame misalnya. Klik kanan lalu frame selection. Nah, kalau sudah jadi frame bisa di auto layout dulu. Biasanya aku pakai 12 4. Ya, pakai ini untuk paddingnya. Nah, kalau sudah kita frame ini harus dijadikan komponen. Nah, harus jadikan komponen. Misalnya nah, gimana sih caranya buat varian? Nah, buat varian itu buttonnya aku kasih fill dulu ya. Kita kasih ini hidupin fillnya dulu. Lalu kita kasih 30. Ini untuk radiusnya ya, bisa diatur di sebelah kanan sini. Kalau mau kalian kasih garis juga bisa. Tuh, seperti ini. Ini aku coba ganti button primary. Mau disamain kayak yang atasnya juga bisa. Nanti kita tinggal tarik. Terus kita bikin width-nya itu ke kontainer ya, jadi biar bisa resizing, bisa langsung auto ke tengah. Nah, ini kalau sudah yang putihnya coba kita ganti hitam, ini putih. Nah, seperti ini. Kasih nama yang beda. Nah, ini harus dijadikan komponen ya kalau sudah frame gini. Oops, apa ini? Ada garis. Sini ada komponen. Nah, ini kalau sudah dibuat komponen satu-satu, ini kita select semua, lalu kita buat combine as varian di sebelah kanan ini. Nah, nanti ini bisa diganti-ganti. Misalnya property 1, ini kita kopas. Nah, ini bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan kalian gitu ya. Itu untuk tutorial buttonnya. Nanti kalau kalian mau buat yang lain bisa pakai button yang lain gitu ya. Mau button Google atau button yang lain. Atau tanpa icon juga bisa.
Aku mau nambahin icon. Misalnya kayak gini input teksnya, terus ada drop down. Nah itu kalian harus buat juga. Nah segitu untuk desain sistemnya. Selanjutnya kita lanjut membuat UI ya. UI untuk website. Karena yang mobile itu udah ada ya di tutorial, jadi kalian bisa akses di websitenya, di website K404. Nah kita lanjut ke pembuatan wireframe ini. Soalnya ini aku sudah ada wireframe untuk website. Biasanya website itu harus memakai ini tergantung sih ya, kalian mau pakai frame yang mana. Sebenarnya tidak ada pakem, tapi biasanya kalian harus komunikasi sama tim IT-nya untuk pembuatan kalian mau pakai frame yang mana gitu ya, mau pakai yang desktop atau iMac gitu ya. Nah biasanya 1440 sama 1280 biasanya yang sering dipakai gitu ya untuk pembuatan UI website. Nah ini untuk kita coba langsung ke high fidelity-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian buat website, kalian harus buat versi mobilenya ya, yang responsif bersama yang website. Ini karena wireframe-nya aku hapus dulu. Nah untuk cara cepat panggil pluginnya bisa Ctrl P, terus ketik Unsplash gitu ya. Nah nanti akan tertampil nih fitur Unsplash-nya ya. Tapi kalau buat kalian yang belum ada Unsplash bisa klik kanan terus klik kanan terus plugin gitu ya. Lalu pilih browse plugin in community. Nah, di sini kalian bisa banyak sih menemukan plugin-plugin yang bakal bisa mempercepat pekerjaan kalian gitu istilahnya. Tapi untuk pertama-tama lebih baik kalian membuat screen-nya sendiri ya, karena ini kan banyak ya template dari community Figma. Nah, kalau untuk yang baiknya sih kalian lebih baik bikin sendiri gitu ya, karena untuk mempertajam crafting kalian gitu untuk pembuatan UI-nya. Tapi kalau kalian sudah ingin cepat bisa pilih template-templatenya di sini. Ada wireframe juga gitu ya. Ada desain sistem juga. Biasanya desain sistem yang sering dipakai itu material design ya. Atau punyanya iOS juga ada. Ini bisa kalian cari material design gitu ya. Oke. Atau Android. Kosong ya. Explore. Biasanya ada material design UI kit gitu ya. Nah ini kalian bisa duplicate terus dipakai juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi aku menyarankan untuk yang awal-awal lebih baik kalian mencoba membuat desain sistem sendiri gitu ya, supaya tahu cara pembuatan desain sistem yang baik itu gimana. Tapi untuk
contoh-contohnya juga bisa dicari di sini gitu. Material design. Nah, untuk plugin yang tadi Unsplash, kalian bisa langsung install di sini. Pilih yang ini, tinggal diinstal gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti kalian bakal disuruh memasukkan API-nya ya di website Unsplash. Ini aku coba Ctrl V Unsplash. Nah, di sini ada banyak preset sih. Misalnya kalau yang ini karena kita fashion, cari fashion. Kan bisa pilih langsung nih di sini. Atau bentar loading. Atau yang ini juga. Nah, kalau terlalu tinggi bisa kalian crop dulu terus diturunkan frame-nya. Nah, ini misalnya kalau untuk login-nya. Nah, untuk input field-nya sebenarnya harus kalian kasih interaction ya, tapi untuk interaction kalian bisa di lanjutan. Ini aku kasih black, dan untuk warna-warna teksnya aku ganti jadi putih. Kita pilih yang putih. Bisa langsung ya. Ini warnanya beda-beda tadi. Ini misalnya kita mau notification warna merah gitu ya. Karena aku belum masih desain sistemnya. Nah, ini untuk buttonnya kita bisa samakan dengan yang ada di desain sistemnya. Misalnya ini button bisa di copy gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan yang dibutuhkan, misalnya login atau login dengan nah, ini misalnya kalau seperti ini kalian harus sesuaikan ya, karena nggak bisa ditarik buat seperti ini.
Kalau kalian punya desain sistem yang lengkap sih jadi lebih enak sebenarnya. Atau nanti ada icon juga, kalian masukin ke desain sistem juga boleh. Nah ini karena ini wireframe-nya masih belum benar ya kan, karena kita ganti ke button yang putih, kita taruh di sini. Untuk daftarnya ini. Ya, untuk memunculkan garis-garis seperti ini, kolom ya, gridnya, kalian bisa ke sebelah kanan sini, terus pilih grid. Nah, biasanya pilih yang kolom sini ya. Biasanya ada yang grid, ada yang kolom, ada yang rows. Nah, kita pilih yang kolom, terus kalau bisa 12 kolom ya. Seperti website pada umumnya, terus marginnya juga dibuat 24. Nanti kalian bisa tarik garis juga di sini. Untuk mengeluarkan rulernya bisa Ctrl R, Ctrl Shift R atau Shift R ya, untuk mengeluarkan rulernya ini. Nah ini bisa ditarik-tarik seperti ini. Kalau mau ini siapa yang garis-garis ini ya? Ya, saya bantu untuk di-clear ya, Kak. Ya, thank you, Kak. Nah, kalau sudah, nah ini juga bisa di desain sistem juga. Nah, yang bintang-bintang ini kita kasih warna merah ya, karena aku masukin warna dulu, soalnya warna merah, warna merahnya kita ke di desain sistem. Nanti kita tinggal panggil nah, biasanya yang ada bintang-bintangnya ini mandatory ya, atau wajib diisi untuk bisa masuk login. Oke. Nah ini proses crafting untuk UI desainnya ya. Nah kalau kalian mau nyobain juga bisa. Di sini udah pada buat UI-nya belum ya? Atau banyak yang belum nih? Oke, gimana nih teman-teman? Udah ada yang sampai nyoba bikin UI-nya belum nih? Boleh ditanggapi di kolom chat. Atau ada yang masih bingung nih cara pembuatannya, nggak apa-apa, tanya aja. Oke, ternyata masih belum nih Kak. Banyak yang masih belum bikin. Belum bikin ya? Iya. Kebetulan nih kayaknya masih pada baru belajar, jadi masih agak bingung nih Kak cara bikinnya. Oke. Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja ya. Nah, kalau misalnya kita buat wireframe seperti ini, intinya kok grid-gridnya itu juga harus harus dilihat juga posisi gridnya biar lebih rapi. Mungkin aku praktekin untuk wireframe yang ini ya, yang untuk homepage-nya.
Aku pakai desktop. Nah, biasanya untuk ini navigation-nya biar cepet, aku kopas yang ini ke tekstilnya. Ya, mungkin sambil Q&A ya. Untuk Kak Aru boleh sambil nanya, nggak apa-apa. Halo Kak Aru. Halo Kak, itu mau tanya buat grid yang merah itu ukurannya berapa ya? Yang kanan apa? kiri grid yang merah. Ya. Oh, yang margin. Oh, Ini margin biasanya- itu apa ada ukuran yang emang maksudnya emang rule-nya harus segitu atau emang sakleknya seberapa gitu? Apa bebas? Sebenarnya tergantung itu ya, tim IT. Biasanya aku harus komunikasi dulu. Sebenarnya nggak ada pakem, tapi biasanya aku pakai ini, pasang grid dulu di sini, layout grid. Nah, kalau sudah pilih kolom 12 sama margin 24. Nah, di sini kita tarik garis untuk marginnya. Nah, seperti itu sih cara untuk pembuatan marginnya. Jadi pakai ruler dan layout grid ini namanya. Tuh, Kak. Untuk ukurannya sendiri tadi, sorry, Ya, ukuran dari frame-nya ke situ berapa? frame-nya ke situ tergantung frame yang dipakai ya. Kalau ini 188 sih. Oh iya. Iya. Oke. Tapi nggak pakem sih. Ini triknya aja. Seperti itu. Jadi tergantung kalian pakai frame apa juga ya. Misalnya kalau kalian pakai yang 1280 nih, pasti kan marginnya juga beda ya. Nah, itu juga bisa pakai cara yang tadi, harus pakai hidupin layout grid-nya, pasang ini kolom 12, marginnya 24 gitu ya. Nah, terus tarik garis buat jadi marginnya kayaknya beda sih, kelihatannya 16. Nah, ini disesuaiin. Nah, ini kan marginnya beda kan ya, jadinya 111. Untuk yang ukuran 1280. Nah, tapi kalau yang ini karena aku pakai yang 1440, marginnya jadi sekitar segini, 118 gitu. Oke. Seperti itu ya Kak Arul ya. Ya Kak, makasih. Oke. Oke, mungkin lanjut ke Kak Wahyudi ya. Boleh, silakan Kak Wahyudi. Halo Kak Yudi. Oke, mungkin kalau Kak Wahyudi belum bisa unmute, ke Kak Sultan silakan. Ya, halo Kak. Ya, halo. Saya mau tanya dong. Coba balik lagi ke page yang tadi. Nah, kalau kita buat desain, itu lebih baik kita pakai layout yang biasa atau pakai auto layout aja? Lebih baik yang mana tuh sebenarnya, Kak? Sebenarnya lebih baik pakai auto layout ya, biar lebih rapi sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada yang keburu gitu ya, sebenarnya kan urutannya kita buat desain sistem dulu ya. Kita buat wireframe, terus kita buat desain sistemnya. Nah, kita terus pasin nih dengan auto layoutnya juga gitu ya. Nah, habis itu kita terapin ke wireframe-nya gitu. Jadi sebenarnya wajib gak wajib sih, ada orang yang nggak pakai juga sebenarnya, tapi aku lebih menyarankan pakai auto layout soalnya biar bisa lebih rapi gitu sih, seperti itu. Oke.
Oke, terima kasih. Sama. Ya lagi. Iya, oke. Kak Wahyudi udah bisa unmute kah? Silahkan. Kalau yang bingung, mending ditanyain aja ya Kak ya. Biar nggak pusing nanti pas melihat tutorialnya. Oke, mungkin lanjut ke Kak Nurul dulu. Silahkan Kak Nurul. Halo Kak, izin nanya. Ya. Buat yang di slide coba tadi Kak. Maaf. Yang slide apa? Yang ini ya? Bukan Atau Kak, yang itu, yang desainnya tadi. Website. Iya, mau nanya Kak, masalah icon-iconnya yang di pojok kanan atas itu gimana ya Kak? Oh ini. Yang seperti keranjang. Oke. Itu Kalian caranya bisa. Udah ya, icon aja ya. Ya Kak. Klik kanan ya, klik kanan terus ke plugin. Nah, kalau kalian belum punya Iconify bisa ke browse plugin. Nah, di sini bisa klik Iconify. Nah, ini ke tab plugin terus langsung diinstal aja ya yang gambar smile ini buat install. Nah, karena aku udah ada, kita tinggal pakai Iconify-nya, diklik. Nah, di sini kalian bisa ada macam-macam nih. Misalnya kalau kalian mau cari icon apa nih? Oke. Ini ada icon keranjang gitu ya. Nah, biasanya chart gitu. Nah, di sini ada macam-macam nih. Kalian tinggal cari yang sesuai kebutuhan kalian sebenarnya. Ya, yang punya aku ya. Yang menurut kalian bagus aja sih. Ini kan sama nih. Nah, kalau sudah di drag and drop aja, terus di close. Nah, biasanya untuk icon, ukuran icon itu biasanya kelipatan 8 ya. Jadi ini misalnya height-nya 24. Nah, ini 24. Udah deh, tinggal ditaruh di sini tuh. Terus ada love misalnya ya. Ini nyarinya pakai bahasa Inggris. Kok love sih favorit ya? Ya, favorit. Tinggal dicari aja sih di sini. Nah, kalau sudah ini juga bisa dibuat auto layout juga ya. Nanti digabungin, dibuat desain sistem juga bisa. Atau biar ini harusnya dikomponin dulu ya. Itu sih Kak. Jadi ke plugin Iconify ya untuk icon. Itu Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin untuk teman-teman lain yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom chat ya. Silahkan teman-teman, supaya langsung bisa dipraktikkan sama Kak Martina nih, dijawab langsung. Ya, langsung nih. Ya, sama-sama. Kalau yang itu tadi, itu open source sih. Jadi bisa dipakai. Open komersial ikannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Baik, ini udah ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan dari Kak Hafiz tadi terkait dengan setiap material di Unsplash itu kena copyright atau free ya? Free ya, Kak Martina ya? Ya, free. Kalau Unsplash itu free. Oke, baik. Berarti untuk semua komponen yang ada di plugin itu free ya, Kak ya? Ada yang berbayar kayaknya, Kak. Tapi tinggal dipilih aja sih. Biasanya ada tulisannya. Oke, baik. Seperti itu ya, Kak Dio dan Kak Hafiz. Jadi nanti ada keterangannya, bisa dipilih yang free license dan yang kena copyright gitu. Oke, kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari, bentar ya, saya scroll ke atas. Dari Kak Vista. Izin bertanya, Kak, apakah ada metode tertentu dalam membuat UX? Metode tertentu, sebenarnya banyak metode ya yang dipakai untuk UX research-nya sendiri juga berbeda gitu ya. Misalnya kita pakai metode user research atau pakai competitor analysis gitu misalnya ya. Sebenarnya tergantung permasalahan yang akan dipecahkan sih ya, sama yang sesuai dengan kondisi saat itu gitu ya. Misalnya kondisi saat itu misalnya antara competitor analysis sama user research ya. Misalnya kalian belum bisa untuk mencari user research-nya, user personanya gitu ya. Kalian bisa pakai competitor analysis. Jadi apa ya, istilahnya menyesuaikan sih gitu untuk UX-nya. Tapi aku biasanya sering pakai user research. Nah, untuk metode kerangka berpikirnya biasanya pakai yang design thinking itu tadi. Jadi kayak tahap define, idea, dan lain-lain itu juga ada gitu. Itu sih tergantung kondisi. Kita lanjut ya ke pertanyaan dari Kak Anissa. Untuk UI, apakah ada video tutorial atau e-book seperti itu bagi pemula, Kak? Untuk pemula, e-book yang seperti apa nih? Yang kayak PPT yang di slide-nya Camp 404 kayak gitu apa gimana? Ya, mungkin tambahan untuk Kak Anissa, untuk tutorialnya dari Kak Martina langsung juga ada di YouTube Camp 404 Academy. Mungkin nanti akan bisa dilihat langsung video-videonya tertera di webnya Camp 404 seperti itu. Oke, mungkin bisa dicek lagi besok ya, Kak ya. Kalau misalkan belum ada videonya, besok bisa ditampilin di webcam404.com. Nah, itu nanti akan ada 3 video tutorial dari Kak Martina, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Fardan. Untuk fontnya, apakah ada aturan minimal dan juga maksimal, Kak Martina, untuk mobile dan web seperti itu supaya dapat dibaca dengan jelas oleh user? Oke, kalau biasanya mobile ya, aku biasanya fontnya ngikutin material design sih. Jadi kalian bisa cari material design ya. Nah, ini punyanya Google ya. Nah, di sini di websitenya Material Design itu dia udah ada, istilahnya ini lebih ke pakem ya, pakem untuk pembuatan aplikasi Android gitu ya. Desainnya tuh seperti apa gitu. Nah, kalian bisa cari nih di sini, misalnya font ya, mana font? Typography. Nah, kalian bisa cari ini di sini. Nah, di sini udah ada keterangannya, misalnya material design, headline 1-nya berapa, headline 2-nya berapa, fontnya apa, kalian bisa cari juga di sini. Nah, biasanya kan kalau Google Font itu kan gratis ya, jadi biasanya pakai Roboto, Booking, atau Pinter. Nah, itu ini udah dihitungin nih size-nya berapa, letter spacing-nya berapa, normal width-nya berapa.
Seperti itu, bisa lihat di material.io design/typography gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat buttonnya berapa gitu sih. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini dari Kak Putra Tri Arga. Kak mau tanya nih, mungkin ini di luar UI UX-nya aja ya. Gimana sih kalau misalkan kita ingin ikut rekrutmen di perusahaan untuk bagian UI UX, dan seberapa banyak dan berapa lama prosesnya ya dalam pengalaman Kakak? Mungkin dari setiap perusahaan itu beda-beda ya. Dan caranya untuk lebih baiknya kalian harus punya portofolio sih. Jadi sekarang itu kan lebih sering rekrut secara online gitu ya. Jadi orang itu biasanya HR itu lebih cenderung ke yang portofolionya itu udah banyak gitu ya. Nggak harus sih sebenarnya, untuk kayak posisi junior atau junior UI UX atau UI UX designer biasanya juga bisa sih. Lebih baik portofolionya, kalau kalian belum punya portofolio, aku saranin bisa memakai kayak ini. Sebenarnya yang kita ajarkan ini misalnya kayak ini ya, dari proses desainnya, dari define sampai ini kalian jelasin nih di sebuah website gitu misalnya, atau kalian mau dibuat PDF gitu portofolionya, itu bisa. Jadi kalian istilahnya buat fake portofolio, tapi aku nggak terlalu nyaranin ya. Misalnya kayak redesign gitu, kalian boleh sih untuk HR itu biar tahu, atau user itu biar tahu kalian proses UI, proses mendesainnya itu seperti apa sih. Itu sih yang mereka biasanya ingin tahu gitu ya. Jadi kalian nggak perlu jelasin secara rumit sebenarnya. Jadi tinggal jelasin portofolio aja gitu. Sebenarnya ini seperti itu. Atau kalian punya teman yang ingin buka bisnis gitu ya, dan butuh website. Nah, kalian bisa tawarin tuh ke teman kalian untuk aku buatin desainnya gitu. Nah, kalian juga menyertakan proses desainnya seperti apa. Sebenarnya proses desain ini sangat penting ya. Menurutku penting sih. Jadi harus ditaruh di portofolio kalian. Jadi nggak hanya desain-desainnya aja, karena kebanyakan orang-orang tuh udah banyak sih. Di Dribble pun juga banyak kan yang UI biasa gitu ya, tapi nggak menyertakan proses desainnya gitu. Itu sih yang menurutku yang sering dicari, dan tahapnya itu biasanya berbeda-beda ya. Ada yang ada proses whiteboardnya juga. Misalnya kalau di perusahaanku sebelumnya itu whiteboard itu interview sama usernya tuh harus buat wireframe gitu ya, wireframe secara real time gitu, live gitu ya. Jadi kita interview langsung dikasih study case gitu misalnya, terus kita harus selama 5 menit harus membuat wireframe gitu, misalnya mau sketching atau langsung ke Figma gitu, wireframe gitu. Terus kalian banyak sih sebenarnya ya, ada yang study case-nya dibawa pulang juga ada yang langsung di tempat juga ada gitu ya. Terus biasanya ada 3 tahap sih, jadi tahapan HR, terus tahapan interview user, sama terakhir biasanya cek identitas kalian. Jadi kalian misalnya dulunya pernah bekerja di perusahaan A gitu ya, biasanya HR minta pengecekan tuh ke perusahaan tersebut gitu sih, reference check sih namanya gitu. Oke ya, ada yang mau ditanyakan lagi?
bantu bacakan nih, teman-teman sangat antusias ya, banyak sekali pertanyaannya. Saya coba bacakan satu persatu ya teman-teman. Oke, ini pertanyaan dari Kak Aditya Kurniawan. Bagaimana ya Kak untuk milih auto layout? Maaf tadi ketinggalan. Untuk milih auto layout, caranya harus dibuat frame ya. Jadi kalau kalian buat ini, buat teks, nah ini harus dibuat frame, baru keluar auto layoutnya. Mana ya? Frame selection ini, atau Ctrl Alt G biasanya. Nah ini auto layoutnya langsung ada kan ya, tinggal diklik plus, terus kalau mau bikin button biasanya dikasih padding 4 12, tapi ini nggak harus sih kalau padding ya, biasanya dipakai kalau button, terus biasanya navigation. Nah ini kan butuh padding juga ya. Padding itu antara ini, jadi jarak teks ke jarak sini, apa jarak tepinya. Nah itu namanya padding. Yang ini, nah ini namanya padding. Jadi kalian bisa atur di auto layoutnya. Nanti kalau sudah kayak button gini bisa ditarik-tarik sih, enaknya auto layout. Tuh kayak gini. Seperti itu. Kalau nggak pakai auto layout, nanti ini aku kasih contoh ya. Kalau nggak pakai auto layout, cuma grouping aja, itu nanti hasilnya beda. Biasanya kan ada yang kayak gini ya cara membuatnya ya. Misalnya aku tak cepetin. Misalnya ini anggap aja button gitu ya. Nah terus kalau nggak pakai auto layout tuh gini, dia nggak responsif kayak yang pakai auto layout. Tuh beda kan yang untuk auto layout sama enggak. Gitu sih, itu caranya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Andrianto. Kak mau tanya nih, kendalanya apa aja sih yang biasanya dialami kalau misalkan kita melakukan UI UX ini? Kendala sih pasti banyak ya. Misalnya produk yang kalian ingin bikin itu belum belum jalan bisnisnya gitu ya. Kalau udah jalan kan enak, kita tinggal tahu prosesnya, tinggal dirunut, kita bikin alur, ya udah kita langsung buat aplikasi. Nah tapi kalau untuk bisnis yang belum jalan gitu ya, tapi harus kalian bikin ini, kalian bikin itu, misalnya stakeholdernya seperti itu, ya kalian itu sih susahnya, harus research lagi. Yang seharusnya tinggal bikin alur kan gampang tuh ya kalau sudah ada, tapi kalau belum ada itu sih yang susah banget sih menurutku ya. Beda banget untuk aplikasi yang belum ada bisnisnya, maksudnya bisnis jalan itu kayak orangnya udah pernah jualan belum. Kalau belum kan kita harus cari resource gitu ya, untuk cari datanya, user research dulu. Nah itu sih yang susah. Tapi sebenarnya banyak juga sih kesusahan, tapi juga banyak sukanya juga. Oke, baik. Ya, selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Lin. Kak, kalau misalkan kita pengen buat menu scroll ke bawah seperti itu di Figma, apakah bisa ya? Menu scroll ke bawah. Iya, jadi mungkin di satu halaman itu mungkin di katalog gitu Kak, biasanya kan banyak.
kemudian ingin bisa scroll ke bawah gitu. Ini sebenarnya udah bisa scroll ke bawah sih ya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya produknya banyak, nah ini tinggal ya udah kita terusin sampai bawah. Misalnya untuk navigation buttonnya aku taruh bawah, gitu. Aku taruh bawah. Nah, sebenarnya di prototype itu dia udah apa ya? Udah settingannya sendiri sih. Misalnya gini ya. Ini kan panjang nih produknya. Kan panjang. Nah, tapi kalau udah di view, misalnya kita preview gini, ini cara view-nya kayak gini ya. Ini udah aku prototyping. Nah, ini masih ngeload ya. Nah, ini misalnya kalau udah tampilan seperti ini. Nih, udah bisa scroll tuh kayak gini. Oke, berarti memang secara otomatis dari Figma-nya ya Kak, tinggal disediakan saja kontennya yang agak banyak ke bawah begitu, melebihi ukuran aslinya gitu ya Kak ya, baru nanti akan otomatis di scroll. Sama ini sih, kita harus ada fixed positionnya ya, jadi navigation-nya bisa ke stay. Nah, kalau ini kan aku nggak munculin apa yang tadi itu fixed positionnya. Nah, kalau aku nyalain dia bakal stay di situ tuh kayak gini, seperti itu. Oke, jadi navigasinya nggak ikut ke scroll gitu ya Kak ya? Ya, ikut scroll. Baik. Oke, mungkin Kak Bintang boleh di chat ya kalau misalkan ada yang ditanyakan. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Wahyudi. Untuk referensi desain, biasanya Kakak lihat di mana ya? Sebagai referensi gitu. Kalau referensi kemarin udah aku share di grup ya, tinggal di scroll aja sih. Tapi kebanyakan memang di Behance gitu ya, Behance Dribble sama yang aku share kemarin itu juga. Oke, baik. Nah, mungkin untuk informasi-informasi tersebut bisa dicek lagi di grup Telegram, teman-teman. Nah, bagi yang belum join di grup Telegram, bisa cek di emailnya, karena saat teman-teman mendaftar itu ada notifikasi berupa undangan untuk masuk ke grup Telegram. Nah, di situ ada link Telegramnya, bisa langsung diklik, kemudian nanti bisa join. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ya, Kak Martina. Dari Kak Agung. Kak, bagaimana ya cara bikin desain yang mempermudah para front-end dalam mengimplementasikan ke dalam code-nya? Nah, mungkin ini secara pengalaman Kak Martina gimana nih biar sama programmernya itu nggak, apa ya, maksudnya nggak saling menyulitkan gitu? Sebenarnya programmer itu memang harus diikutkan ya untuk proses kayak design thinking gitu ya. Biasanya di perusahaanku yang dulu tuh para tim IT-nya juga diikutin untuk desain sprint. Kalau desain sprint itu kan selama 5 hari kita membuat kayak desain thinking juga gitu prosesnya. Jadi dia tahu nih mana aja sih yang fitur kelihatannya menyulitkan mereka. Mereka kan pasti ngomong tuh ya, oh ini kayaknya nggak sesuai sih, nggak sesuai atau kayaknya belum saatnya atau gimana. Nah, itu bisa dikomunikasikan gitu. Memang baliknya ke komunikasi lagi sih, karena memang komunikasi itu penting ya antar tim gitu. Terus kalau untuk mempermudah, biasanya misalnya kita mempermudah handover ya. Nah, itu sebelum handover kita udah kasih flow gini.
misalnya ya, aku belum ada ini flow. Ini aku coba plugin flow ya. Overflow. Nah, biasanya aku pakai autoflow ini sih. Autoflow untuk bikin alurnya. Nah, alurnya gimana sih? Ini autoflow. Misalnya pakai plugin autoflow. Nah, kayak gini. Jadi misalnya kan nggak kelihatan nih prototipenya kalau di view-nya para IT itu ya. Kita harus jelasin nih, habis masuk ini tombolnya bakal kemana. Nah, aku bisa pakai autoflow ya. Masuk ke halaman homepage. Nah, ini bakal ada row kayak gini. Terus kalau belum punya akun, ke halaman register. Ini bisa sambil shift, ngeklik elemen, terus shift, klik shift, terus langsung register. Gitu. Tinggal di select aja sih. Nah, ini kalau daftar, lanjut ke login. Nah, ini kalau yang kayak miring-miring gini ditarik ke sini aja. Gitu sih. Jadi biar lebih mempermudah gitu. Di para IT-nya bisa langsung habis ini ke sini gitu. Gitu sih. Namanya user flow. Tuh. Oke, baik. Mungkin karena waktunya sudah jam 9 ya teman-teman, ini mungkin ada 2 pertanyaan lagi ya Kak Martina yang akan dibacakan. Ini pertanyaan dari Kak Lin. Kalau mau bikin background halaman gimana ya Kak? Background halaman gimana maksudnya? Di mana maksudnya? Oke, mungkin kalian boleh dijelasin lagi ya, maksudnya background itu mengganti background kah atau seperti apa? Atau background prototype ini atau gimana? Ya. Oke, mungkin lanjut dulu ke pertanyaan Kak Ayu ya. Mau tanya, untuk tugas UI UX itu sendiri, selain yang dijelaskan di atas, apakah termasuk desain tampilan? Maksudnya tampilan misalnya seperti ada garis-garis berwarna dan lain-lain, logo, gambar yang dibutuhkan, atau hanya membuat mockup saja Kak? Terima kasih. Untuk tugas yang ada di website itu ya, itu nggak wajib dikumpulkan sebenarnya. Tapi itu kayak kalian untuk melatih crafting kalian itu gimana gitu ya. Jadi kalau bisa kalian ngikutin nih yang sesuai dengan yang diberikan gitu ya. Atau kalian mau explore lagi yang lebih baik gini, baiknya gimana gitu ya. Itu terserah kalian sebenarnya ya. Semakin kalian lengkap gitu ya elemennya, semakin bagus gitu. Makin detail. Baik. Ini tadi yang dimaksud dengan background oleh Kak Lin adalah background halamannya. Kak Martina, misalkan di halaman web itu ingin dikasih background gambar seperti itu. Oh. Background gambar. Maksudnya warnanya gitu ya? Ya, mungkin karena ini kan putih terus ingin diganti gambar atau warna seperti itu. Oh. Mungkin kalau warna tinggal klik ini aja sih, klik screen-nya, terus bisa pilih mau warna apa yang mau dimasukkan. Misalnya mau pakai gray atau ini kan nggak mungkin ya. Atau kalian juga mau dibikin gradient gitu misalnya. Di sini juga bisa tinggal klik fill, terus ini linear. Misalnya warna kuning, warna hitam aja. Dan tapi yang agak
kayak gradient gini atau gimana, itu bisa kalian kulik-kulik sendiri ya untuk mengganti backgroundnya gitu. Oke, baik. Oke, mungkin yang terakhir ya sebelum sesinya ditutup, ini ada pertanyaan dari Kak Wijaya nih, Kak Martina. Bisa minta tolong dijelaskan Kak untuk bagian prototype? Oh, yang prototype. Ini ya, karena yang mobil ini udah ada, aku hapus dulu. Yang bagian prototype-nya tinggal diklik prototype di sini di sebelah kanan. Nah, ini misalnya aku delete dulu. Nah, ini untuk prototype-nya tinggal di klik elemen yang mau kalau mau diklik terus masuk kemana gitu ya. Nah, ini misalnya masuk, ini tinggal klik tombol plus ini, ditarik, di drag gitu istilahnya, masuk, misalnya diarahkan ke screen yang mau ditampilkan selanjutnya. Terus yang belum punya akun ke register gitu ya, tinggal ditarik-tarik aja sebenarnya. Oh, ini ke login. Terus kalau sudah masuk sini, nah ini misalnya elemen yang ini aku mau mengarah ke halaman detail gitu ya, detail produk. Nah, nanti gambarnya disamakan gitu ya, misalnya. Terus nah kalau ke halaman ini misalnya, yang halaman homepage ini kan ada bottom navbarnya ya. Nah, ini kan ada akun, tinggal ditarik ke halaman profile misalnya. Nah, di sini kalian bisa cari nih on tab atau di drag gitu. Nah, ini kita coba aja ya. Untuk menampilkan yang ini bisa di flow starting, misalnya aku klik plus. Nah, ini bisa misalnya origin. Nah, ini tinggal di preview. Oh ya, kalau kalian mau pilih ada gambar ininya, gambar device-nya atau non juga bisa, atau nggak pakai device ya. Jadi kalau nggak pakai device seperti ini, terus bisa ganti background juga. Misalnya kita preview, nah ini nggak pakai device ya, jadi tampilannya kayak gini. Misalnya masuk tuh, di scroll. Nah, yang ini bottomnya tadi udah fix ya, ini karena ketutupan ini. Nah, ini kan ada navigation bottomnya, terus diklik. Nah, ini halaman ke detail produknya. Nah, gimana caranya untuk membuat ini interaction kalau mau swipe gitu ya, mau swipe ke kanan kiri ini. Nah, caranya kayak gini. Ini aku ganti the device-nya aja. Nah, ini untuk nah, misalnya kalian punya 2 card seperti ini, kita keluarin. Nah, ini karena udah auto layout ya, jadi kalian tinggal di copy paste aja, dia udah nambah sendiri gitu, itu lebih cepat ya. Ini misalnya kalau belum aku, ini harus di frame terus pilih auto layout. Nah, seperti ini tuh.
Nah, untuk cara bisa drag and drop, swipe ke kanan ke kirinya. Ini frame-nya kita kecilkan, ditarik aja, ditarik sampai ke sini. Lalu kita pilih prototype, terus pilih horizontal scrolling, jadi ke samping gitu ya. Nah, ini kita interaction-nya drag ya. Ini pakai overflow scrolling ya, jadi navigation scrolling. Masih loading. Oke. Nah, ini jadinya kayak gini. Tuh. Jadi bisa di setting aja ya di bagian overflow scrollingnya untuk horizontal scrolling seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Kak Martina nih sebelum sesinya ditutup, Kak? Oke, mungkin kalian bisa lanjutin ya. Ini kan aku hanya kasih login, register, homepage, detail produk, dan profil gitu ya. Nah, kalau kalian mau nerusin lagi, bisa meneruskan yang ada di task flow yang kalian udah bikin sebelumnya. Misalnya halaman checkout, terus halaman status, atau setelah menunggu pembayaran kayak gimana, itu bisa. Jadi nanti dibuat portofolio sebenarnya juga bisa gitu ya. Tuh, atau mungkin cari challenge yang lain, mau redesign aplikasi m-banking gitu misalnya, itu juga boleh buat portofolio. Pokoknya banyakin portofolio sih kalau kalian mau ingin UI UX designer gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Martina atas waktunya malam ini, sudah memberikan materi yang padat nih buat teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung praktikkan sendiri ya. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan sama Kak Martinanya langsung, bisa langsung di grup, karena Kak Martina juga join tuh. Dan Kak Martina juga sering jawab-jawabin teman-teman yang bertanya di grup, jadi nggak usah khawatir seperti itu. Oke, mungkin karena waktunya sudah jam 9 lewat, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Kemudian terima kasih juga untuk Kak Martina atas waktunya. Saya akhiri, selamat malam.